warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian saya berjudul Implementasi Integrated Marketing Communication untuk meningkatkan minat konsumen kedai kopi kekinian studi kasus tempat seduh Casa Coffee di Kota Jakarta Utara. Adapun latar belakangnya adalah industri kedai kopi secara global telah mengalami pertumbuhan. Semua itu dipengaruhi oleh faktor perubahan gaya hidup, peningkatan konsumsi kopi, dan kebutuhan akan ruang sosial di lingkungan perkotaan. Selera konsumen terhadap hal kedai kopi juga mengalami perubahan, sehingga lahirlah konsep kedai kopi kekinian. Kedai kopi kekinian ini biasanya dikunjungi oleh kaum muda, karena biasanya mereka lebih menyukai tempat-tempat yang saat ini kekinian. Karena biasanya kedai kopi kekinian sering mengadakan live music dan juga mereka menjual kopi susu gula aren dengan harga yang pastinya terjangkau. Salah satu kedai kopi kekinian yang berada di sekitar Tanjung Priuk, Kecamatan Koja adalah tempat seduh Casa Coffee. Adanya persaingan antara kedai kopi yang satu dengan kedai kopi yang lain menjadikan IMC komunikasi pemasaran itu sangat dibutuhkan dalam salah satu upaya meningkatkan konsumen. Begitu juga dengan STP, segmentasi, targeting, dan juga positioning. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Oleh karena latar belakang tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah apa, bagaimana, dan mengapa implementasi IMC yang digunakan untuk meningkatkan minat konsumen kedai kopi kekinian di tempat seduh Casa Coffee Jakarta Utara. Dengan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan IMC apa yang digunakan di tempat seduh Casa Coffee di Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Yang kedua adalah bagaimana IMC tersebut digunakan untuk meningkatkan konsumen di kedai kopi tersebut, dan yang terakhir adalah menganalisis mengapa IMC tersebut digunakan untuk meningkatkan konsumen di kedai kopi tempat seduh Casa Coffee tersebut. Dengan manfaat penelitiannya adalah manfaat teoritis yang dapat berguna untuk membangun konsep komunikasi pemasaran IMC untuk meningkatkan minat kedai kopi kekinian, dan manfaat selanjutnya adalah manfaat praktis yang bisa digunakan di kalangan praktisi bisnis kedai kopi kekinian atau kedai kopi secara umum dalam memahami masalah komunikasi pemasaran. Selanjutnya adalah kajian teori, di mana yang pertama adalah komunikasi pemasaran, selanjutnya adalah segmentasi, targeting, dan juga positioning, selanjutnya adalah IMC, dan yang terakhir adalah minat konsumen. Selanjutnya ada teori Kotler dan Armstrong tahun 2018 dalam bukunya Principle of Marketing edisi ke-17 beserta kerangka pemikiran, di mana di dalam buku tersebut disebutkan IMC tersebut ada 5 konsep atau 5 tools, di mana yang pertama adalah advertising, selanjutnya personal selling, public relation, direct and digital marketing, dan sales promotion. Selanjutnya adalah metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigmanya konstruktivis, metode penelitiannya adalah studi kasus, subjeknya adalah tempat seduh Casa Coffee dengan teknik pengumpulan data, yaitu data primer, sekunder, dan juga analisis data beserta teknik pemeriksaan absen data. Selanjutnya adalah hasil penelitian segmentasi, targeting, dan positioning, dan juga IMC sendiri, di mana di segmentasi, targeting, dan positioning peneliti melakukan wawancara dengan owner tempat seduh Casa Coffee yang bernama Mas Wida, yang mengatakan bahwa untuk segmentasi dari seduh Casa Coffee itu adalah dari semua kalangan, semua jenis pekerjaan, pendidikan, jadi masih lebih luas. Dan semua itu sudah terkonfirmasi dengan data-data, hasil wawancara, dan juga dokumentasi menurut pengamatan peneliti. Begitu juga dengan targeting, di mana Mas Wida sendiri berkata, walaupun segmentasinya luas, akan tetapi targetingnya adalah anak muda, karena memang tempat seduh Casa Coffee ini sering melakukan kegiatan atau event-event yang mengkhususkan anak muda seperti live music, atau ada nobar, atau misalnya ada pertandingan game, di mana itu anak muda banget yang sangat-sangat kekinian mengikuti perkembangan zaman, dan semua itu sudah terkonfirmasi dan juga sudah terlihat dari dokumentasi, hasil wawancara, dan juga pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti.
Begitu juga dengan positioning, yaitu Mas Yuda sendiri bilang untuk positioning mereka adalah event-event yang dilakukan seperti yang tadi, misalnya live music, nobar, atau event-event buka puasa bersama seperti itu. Selanjutnya untuk advertising yang sudah dilakukan oleh tempat seduh rasa kopi adalah mereka biasanya membuat iklan di media sosial seperti berupa konten-konten di TikTok ataupun postingan-postingan yang mereka upload di Instagram atau story-story yang dibagikan di media sosial Instagram. Yes, dan biasanya semua itu dilakukan oleh owner, yaitu Mas Indra. Sedangkan public relation yang dilakukan oleh tempat seduh rasa kopi adalah kegiatan-kegiatan event-event yang seperti tadi, nobar, live music, buka puasa bersama, pertandingan game, mengundang artis, dan kegiatan-kegiatan yang lain, dan juga adanya hubungan baik antara owner dengan semua pelanggan yang ada. Dan semua itu sudah sesuai dengan data-data yang sudah dikumpulkan, data awal, dan juga hasil dari hasil wawancara dengan narasumber beserta dengan dokumentasi-dokumentasi yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya adalah personal selling yang dilakukan oleh tempat seduh rasa kopi adalah adanya penawaran yang dilakukan oleh kasir, misalnya untuk menu-menu mereka seperti menu baru ataupun menu-menu yang menjadi menu rekomendasi oleh tempat seduh rasa kopi. Jadi personal selling itu dilakukan biasanya oleh kasir ketika seseorang itu mengalami kesulitan dalam menentukan menu apa yang mereka mau pilih seperti itu. Selanjutnya adalah sales promotion. Biasanya tempat seduh melakukan promosi potongan-potongan harga yang biasanya sesuai dengan event-event yang ada. Misalnya dengan di hari kemerdekaan biasanya ada potongan harga, atau di hari Idul Fitri, atau kemarin saat pemilu ada potongan harga. Bahkan seperti di bulan Ramadan pasti ada potongan-potongan harga, dan biasanya itu ditawarkan oleh kasir dan juga ada di media sosial di tempat seduh rasa kopi. Selanjutnya adalah digital direct marketing, di mana menurut pengakuan Mario beserta Mas Rio dan juga owner juga, mereka aktif menjawab komentar-komentar di media sosial di Instagram dan juga di media sosial yang lain ketika ada orang yang bertanya mengenai event-event atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tempat seduh rasa kopi. Selanjutnya adalah minat konsumen, di mana di minat konsumen ini peneliti sudah melakukan wawancara dengan narasumber customer-customer, di mana customer itu selalu menjawab mereka pastinya akan balik lagi ke tempat seduh rasa kopi, dan biasanya akan mengajak teman-teman mereka untuk datang kembali seperti itu. Jadi untuk minat konsumen biasanya mereka akan datang bertransaksi lagi, serta mereka akan mencari tahu tentang tempat seduh rasa kopi melalui media sosial yang ada. Selanjutnya adalah pembahasan 3 hal penunjang eksistensi. Yang pertama adalah atmosfer yang nyaman, aksesibilitas yang baik, dan yang selanjutnya adalah kehadiran komunitas lokal. Analisis STP di tempat seduh rasa kopi, adanya kesesuaian antara karakteristik konsumen dengan komunikasi, mengakomodasi keragaman konsumen, lebih fokus pada kalangan muda, dan penyedia solusi bagi kebutuhan konsumen. Selanjutnya analisis AMC, pesanan visual yang digunakan sudah cukup baik, kemudian dapat memperluas jaringan, meningkatkan kesadaran, karyawan harus menjadi duta merek, promosi khusus yang ditawarkan menarik, dan yang terakhir konten yang dibagikan sesuai dengan gaya hidup. Sedangkan untuk minat konsumen adalah ada 3 hal yang mencakup dari 4 hal yang dikemukakan oleh Kotler, yaitu minat transaksional, referensial, dan minat eksploratif. Tempat seduh rasa kopi memiliki identitas sosial budaya kekinian yang kuat dengan kopi kekinian tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah implementasi IMC untuk meningkatkan minat konsumen di kedai kopi kekinian tempat seduh merupakan pendekatan yang dilakukan
menggabungkan berbagai konsep komunikasi pemasaran, yaitu advertising, public relation, personal selling, sales promotion, dan direct atau digital marketing. Selanjutnya, implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut. Tujuan utamanya adalah memasarkan, menciptakan merek yang kuat dan menginspirasi konsumen untuk berkunjung dan menikmati produk yang ditawarkan dan pada akhirnya meningkatkan minat konsumen. Alasannya adalah untuk menghadapi persaingan yang ketat di industri kedai kopi yang tumbuh di Kota Jakarta Utara. Selanjutnya, implementasi IMC oleh Tempat Seduh Rasa Kopi belum secara terintegrasi dilakukan berdasarkan prinsip carefully yang konsisten, kejelasan, daya tarik, dan juga pesan merek yang kuat. IMC di Tempat Seduh Rasa Kopi tidak hanya efektif dalam menarik minat konsumen, tetapi juga menciptakan pengalaman merek yang kuat dan berkesan, yang pada akhirnya memperkuat posisi Tempat Seduh Rasa Kopi dengan para pesaingnya sehingga kedai kopi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen. Sarannya adalah mengimplementasikan IMC secara terintegrasi yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan cermat secara utuh, konsisten, kejelasan, daya tarik, dan juga pesan merek. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi yang rutin terhadap segmen, target, posisi pasar, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan konsumen melalui pemasaran konten yang kreatif di media sosial, seperti mengadakan kuis, kontes, dan juga yang lain-lain yang dapat menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya adalah mengembangkan kemitraan dengan influencer lokal atau komunitas yang sejalan dengan nilai dan citra merek Tempat Seduh Rasa Kopi tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan survei dan pemantauan terhadap minat konsumen secara berkala untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan memberikan evaluasi yang baik sehingga secara terus-menerus minat konsumen mengalami peningkatan. Demikian presentasi dari saya akhiri dengan